Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tahun ini sebagaimana kita sepakati adalah tahun politik, bahkan hari-hari ini menjadi bulan-bulan politik. Dan bulan politik ini adalah bulan di mana suasana batin banyak orang mengalami tensi yang tinggi untuk sebuah perebutan yang disebut kursi dan kekuasaan. Kursi dan kekuasaan yang dibidik untuk diduduki, untuk digenggam, untuk dikuasai. Usaha untuk mencapai kekuasaan inilah yang hari-hari ini dikejar, diburu, dibidik oleh sekian banyak orang agar mereka ada pada posisi sebagai penguasa, sebagai anggota dewan, anggota legislatif, dan seterusnya. Tapi saya ingat sabda Rasulullah SAW bahwa salah satu ciri orang-orang yang mengalami defisit keimanannya adalah tatkala dia berburu kekuasaan untuk kepentingan dirinya, untuk dianggap sebagai sosok yang berkuasa, yang memiliki otoritas. Bahkan yang paling berbahaya adalah tahun-tahun politik ini menimbulkan, melahirkan, menghadirkan para munafik. Kenapa saya mengatakan begini? Karena ada orang yang mengatakan sesuatu, tapi dia tidak meyakini terhadap apa yang dikatakannya. Dia menjanjikan sesuatu, tapi sebenarnya dia telah siap untuk mengingkarinya. Dia meminta amanah, tapi sebenarnya dia telah siap pula untuk mengkhianatinya. Mulut berbusa-busa untuk mengatakan bahwa dirinya adalah sosok yang bisa amanah, bisa tetap tepat janji, menepati janji. Bisa pula menepati apa yang dikatakannya. Tapi pada kenyataannya, kita lihat faktanya, dia yang berkata, dia pula yang mengingkari kata-katanya. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, ayatul munafik salas. Tanda orang-orang munafik itu adalah 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong sudah sejak awal dia dusta. Dan ini bisa terjadi para politisi yang memang tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Yang memang tidak jujur pada rakyat, di mana dia ingin mendapatkan amanah. Bahkan dia tidak jujur kepada Sang Maha Kuasa. Apa yang dikatakannya adalah kedustaan. Walaupun mungkin seakan-akan tampak jujur, tapi dalam dadanya ada ketidaksinkronan antara kata
dan bunyi dan suara nuraninya. Idza haddas kadzab. Bahkan mungkin dalam spanduk-spanduk disebutkan paling jujur, paling amanah, paling menepati janji, paling cerdas dan semacamnya. Satu klaim yang menunjukkan bahwa sebenarnya di awal perjalanannya dia telah melakukan ketidakjujuran pada dirinya sendiri. Wa idza wa'ada akhlaf. Dan apabila yang bersangkutan berjanji, maka dia akhlafa. Akhlafa artinya khilaf, bertabrakan dengan apa yang dijanjikannya. Idza wa'ada akhlaf. Dia apabila berjanji, maka janji itu senantiasa diingkarinya. Kita lihat orang yang dulunya bilang dia anti korupsi, malah dia paling koruptor, paling koruptif. Yang dulunya berjanji A tidak ada, B juga tidak ada. Yang dulunya ramah terhadap konstituennya, tatkala jadi dia tidak lagi memenuhi janji yang pernah dijanjikannya. Dan tentu saja apa yang diserahkan oleh rakyat terhadap dirinya adalah amanah yang perlu dijaga. Malah dia rajin menjaga posisinya, bukan menjaga amanahnya. Dia rajin untuk mengabadikan posisinya, kekuasaannya, jabatannya, bukan menjaga amanahnya, bukan menjaga janjinya, bukan menjadikan kata menjadi realita. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang tentu saja semoga kita berbahagia menjadi bangsa ini, menjadi bangsa besar ini, bangsa Indonesia yang memiliki karakter pejuang, karakter patriot, tapi seringkali dirusak oleh mereka-mereka yang mengumbar janji tapi tidak pernah menepati, yang berkata muluk tapi tidak pernah ada dalam realita, yang meminta amanah tapi siap untuk mengkhianatinya. Sungguh benar sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, akhwafu ma akhafu ala ummati munafikun alimul lisan. Yang paling aku khawatirkan, aku takutkan, aku galaukan pada umat ini munculnya orang-orang yang munafikun alimul lisan. Munafikun alimul lisan. Orang-orang munafik tapi lisannya cerdas. Dan ini bukan hanya dialami oleh politisi tentu saja. Seorang ulama, seorang pimpinan organisasi besar bisa saja mengalami destruktif nurani. Bisa mengalami degradasi jiwa tatkala berhadapan dengan kekuasaan. Kalamul anbiya, kalamul mursalin, kalamul salihin, kalamul ulama, lakin ماذا؟ لكن عمله عمل الطالحين، عمل المنكرين، عمل المجرمين. Tindakan para kriminal. Ada kriminal politik, ada kriminal sosial, bahkan ada kriminal keagamaan. Tapi bungkus kesalehan, bungkus keagamaan. Hendaknya dia sebenarnya harus paham bahwa apa yang disembunyikan, yang busuk itu suatu saat akan mudah
tercium baunya. Bahkan gelagatnya sudah dan mudah ditebak oleh orang-orang yang memiliki nurani yang bersih, memiliki nurani yang tidak terkotori oleh dosa-dosa khianat, dosa-dosa ingkar janji, dan dosa-dosa kata-kata yang tidak ditepati. Pemirsa rahimakumullah, tahun politik memang kadangkala dan seringkali menghadirkan dan melahirkan para munafik yang berkata tapi tidak pernah merealisasikan, yang berjanji tapi tidak pernah menepati, yang meminta amanah tapi dia rajin khianat. Semoga tahun politik ini menjadikan kita sadar diri bahwa kita tercipta bukan hanya untuk berkuasa, tapi kita mengabdi kepada Allah. Dan pengabdian itu tidak mungkin dilakukan dengan cara-cara hipokrasi, dengan cara-cara munafik, berjanji tanpa bukti, berkata tanpa fakta, dan memegang amanah tapi menjadi pengkhianat raksasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.